Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara melakukan rekapitulasi dari hasil kuesioner yang sudah teman-teman sebar. Nah, kita ke file Excel terlebih dahulu untuk data mentah kita. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita perhatikan bersama, kita ada paling kiri nomor responden. Di sini ada 1 sampai 60 karena dalam contoh ini ada 60 responden yang sudah mengisi kuesioner. Kemudian teman-teman di sini kita perhatikan paling atas ada masing-masing dari variabel yang sudah kita tentukan. Jadi ada X1 produk, X2 harga, X3 distribusi, X4 promosi, dan Y-nya atau variabel terikatnya adalah tingkat penjualan. Nah, untuk contoh kali ini, masing-masing pernyataan atau masing-masing pertanyaan dari masing-masing variabel ada 4. Jadi di sini kita tuliskan untuk X1 karena ada 4 pernyataan, sehingga bisa kita tulis di sini X1.1 untuk pernyataan pertama pada variabel bebas pertama, X1.2, X1.3, dan juga X1.4. Nah, langkah selanjutnya setelah kita definisikan dari masing-masing item pernyataan yang ada di masing-masing variabel seperti ini, di antara ini kita tuliskan juga X1. X1 ini adalah total dari hasil kuesioner untuk masing-masing pernyataan yang ada di masing-masing variabel. Nah, teman-teman, di sini nilai-nilai ini mewakili dari skala Likert yang kita gunakan di kuesioner kita. Dalam hal ini sebagai contoh menggunakan skala Likert dari rentang 1 sampai 5, di mana nilai 5 mewakili sangat setuju, nilai 4 mewakili setuju, nilai 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 mewakili sangat tidak setuju. Nah, setelah kita masukkan semua hasil kuesioner dalam file Excel ini, langkah selanjutnya adalah kita hitung terlebih dahulu untuk hasil penjumlahan dari masing-masing item pernyataan yang ada di masing-masing variabel. Contohnya di sini untuk responden pertama, X1-nya adalah penjumlahan dari X1.1 sampai X1.4, atau kalau kita menggunakan bantuan Excel maka kita rumuskan fungsi sama dengan sum kurung buka, kita taruh di X1.1 sampai X1.4 kurung tutup, kita enter. Setelah itu kita taruh di sheet ini, lalu kita taruh kursor kita di paling kanan bawah sampai muncul tanda plus seperti ini, lalu kita drag ke bawah, maka secara otomatis Excel akan membantu kita untuk menghitung hasil dari masing-masing penjumlahan dari X1.1 sampai X1.4. Nah, langkah ini juga kita lakukan tidak hanya di X1 namun X2. Di sini teman-teman, itu juga kita cari untuk nilai dari penjumlahan masing-masing item pertanyaan di masing-masing variabel. Begitupun untuk X3, X4, dan juga Y-nya. Oke, setelah data mentah ini kita definisikan seperti ini, selanjutnya kita buka software SPSS kita. Tampilan awal SPSS seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya dua jendela di sini, ada variable view dan juga ada data view. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita klik variable view, kemudian kita definisikan dari masing-masing item pernyataan yang sudah kita tentukan. Nah, di bagian name di sini, teman-teman, kita tuliskan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan juga X1. Lalu kita lanjut dengan X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan juga X2. Kita lanjut lagi X3.1, X3.2, X3.3,
titik 3, X3 titik 4, dan juga X3. Lalu X4 titik 1, X4 titik 2, X4 titik 3, X4 titik 4, lalu X4. Kemudian Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y. Jadi di bagian NIM ini kita definisikan atau kita tuliskan seluruh item pernyataan yang ada di kuesioner kita. Jika misal teman-teman hanya ada 3 pernyataan untuk 3 variabel bebas, masing-masingnya ada 3 pernyataan, maka akan ada X1.1, X1.2, X1.3, dan X1, X2.1, X2.2, X2.3, dan X2, lalu X3.1, X3.2, X3.3, dan X3, serta Y1, Y2, Y3, dan Y. Contohnya, misalkan dalam satu variabel, masing-masing variabel ada 3 pernyataan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, di sini type-nya atau jenisnya kita pastikan semuanya numerik karena data kita berupa angka. Lalu langkah selanjutnya teman-teman isikan di sini values-nya. Kita definisikan terlebih dahulu. Di contoh yang saya gunakan di sini menggunakan skala Likert dari rentang 1 sampai 5, sehingga value di sini nilai 1 kita tuliskan sangat tidak setuju sesuai dengan kuesioner yang sudah saya buat sebelumnya. 2 mewakili tidak setuju, kita tambahkan 3. Di sini kita tulis ragu-ragu, kemudian kita tambahkan 4 setuju, kita tambahkan 5 sangat setuju, kita tambahkan. Nah, setelah skala Likert ini kita definisikan seperti ini, lalu kita OK. Kemudian ini bisa kita copy, kita Ctrl C, kita kopikan untuk X1.2 sampai X1.4. Kecuali X1-nya di sini teman-teman, ini tidak perlu kita definisikan, jadi biarkan 0. Lanjut untuk X2.1 hingga X2.4 kita tentukan juga values-nya. Kemudian X3.1 hingga X3.4 berlaku sama, serta X4.1 hingga X4.4, dan terakhir adalah Y1 hingga Y4. Oke. Setelah itu yang selanjutnya kita lakukan adalah di bagian insert. Di sini teman-teman, ini kita pilih datanya ordinal karena skala Likert. Kita bisa copy teman-teman, di sini kita Ctrl V aja. Jadi di bagian ordinal ini, di sini kita kopikan. Lalu kita Ctrl V, kecuali data hasil penjumlahan di sini untuk X1 kita pilih scale, begitupun untuk X2, X3, X4, dan juga Y-nya teman-teman. Nah, setelah ini kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita ke data view. Oke, tampilan data view seperti ini karena tadi sudah kita definisikan dari masing-masing item pertanyaan, sehingga di kolom paling atas di sini sudah muncul masing-masing dari item pernyataan yang sudah kita definisikan di variabel view. Nah, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke file Excel teman-teman. Data mentah yang tadi sudah kita tabulasikan bersama. Di sini dari mulai responden pertama untuk X1.1 hingga responden ke-60 kita kopikan di sini sampai Y-nya semuanya kita copy, kita Ctrl C, lalu kita ke SPSS kembali teman-teman. Di sini kita taruh di paling atas, lalu kita Ctrl V. Nah, data hasil kuesioner kita sudah masuk di SPSS. Nah, kemudian kita simpan terlebih dahulu teman-teman. Di sini file save as, monggo bisa disimpan di folder yang teman-teman hendaki. Contohnya di sini saya simpan di sini dengan nama file olah data SPSS. Lalu kita save. Oke, langkah pertama adalah
kita akan mencari untuk statistik deskriptifnya teman-teman. Jadi secara umum yang akan teman-teman lakukan untuk pengolahan datanya adalah statistik deskriptif, kemudian juga uji validitas, kita akan menggunakan korelasi person product moment. Selanjutnya yang ketiga adalah uji reliabilitas, kita menggunakan Cronbach alpha. Yang keempat adalah uji asumsi klasik, kita akan menggunakan uji normalitas probability plot. Lalu kita juga akan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji yang terakhir adalah uji hipotesis, di mana kita akan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F, uji R-square atau uji R-square atau koefisien determinasi, serta uji T atau uji parsial. Oke, langsung aja kita ke yang pertama adalah statistik deskriptif. Nah, untuk statistik deskriptif minimal teman-teman ada informasi mengenai sebaran data atau sebaran hasil dari kuesioner. Contohnya misalkan berapa banyak yang menjawab sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Begitu. Nah, seperti terlihat di sini. Di sini misalkan untuk pernyataan pertama X1.1 sangat setujunya ada 26. Setujunya di sini ini tipe ya teman-teman, mohon maaf 31, ragu-ragunya 2, tidak setuju 0, sangat tidak setuju 1. Jadi total dari seluruh hasil ini pastinya nanti akan ada 60 karena ada sejumlah 60 responden yang mengisi kuesioner. Nah, di bawahnya di sini adalah persentase. Jadi kalau teman-teman mencari manual, di sini 43,3% itu didapat dari 26 dibagi 60 kali 100% dan seterusnya. Nah, minimal teman-teman ada tabel untuk statistik deskriptif seperti ini, di mana di sini pernyataannya untuk X1.1 sampai X1.4, X2.1 sampai X2.4 dan seterusnya. Begitupun juga Y-nya kita buat informasi terkait statistik deskriptifnya. Kita langsung ke SPSS teman-teman untuk mengolah data mengenai statistik deskriptifnya. Nah, langkahnya adalah kita pilih analyze, lalu di sini kita klik deskriptif statistik, lalu kita pilih frekuensi. Nah, teman-teman di sini kita pindahkan mana yang ingin kita ketahui statistik deskriptifnya ke kolom variabel. Jadi di sini teman-teman bisa langsung mengaktifkan seluruh item pernyataan untuk mencari berapa banyak sih yang menjawab sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Jadi di sini saya pilih semua item pernyataan kecuali totalnya. Nah, di sini kemudian kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, kolom variabel seperti ini teman-teman. Jadi di paling kiri ini menyisakan totalnya, yaitu X1, X2, X3, X4 dan Y-nya, karena yang ingin kita cari adalah masing-masing dari item pernyataan. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita pilih OK aja. Oke, nah akan muncul output di window baru untuk sebaran dari masing-masing item pernyataan. Contohnya di sini teman-teman, kita ada tabel X1.1. Nah, di bagian frekuensi di sini kita sudah tahu informasi berapa banyak responden yang menjawab sangat tidak setuju dan seterusnya. Sebagai contoh di sini ada satu responden yang menjawab sangat tidak setuju, ragu-ragu ada 2, setuju 31, sangat setuju 26. Di sini tidak ada informasi tidak setuju, berarti 0. Tidak setujunya bernilai 0. Nah, persentasenya teman-teman bisa mengambil dari persen atau valid persen. Di sini misalkan untuk sangat tidak setuju yaitu 1,7%, ragu-ragu 3,3%, setuju 51,7% dan sangat setuju 43,3%.
Berarti untuk tidak setuju 0%. Dan seterusnya teman-teman, di sini sudah ada informasi juga untuk X1.2 dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman tinggal memindahkan data hasil dari pengolahan menggunakan kuesioner ini ke dalam tabel seperti contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, begitu untuk statistik deskriptif. Kita akan lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji validitas. Nah, uji validitas teman-teman bisa menggunakan korelasi person product moment atau disimbolkan dengan huruf R. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan korelasi person product moment ini menggunakan SPSS. Ini kita hasilnya nantinya kita gunakan sebagai R hitung. Oke, R hitung ini diperoleh dari hasil SPSS menggunakan korelasi person product moment. Nah, syarat untuk valid adalah ketika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansi di sini kurang dari alfa. Di sini kita menggunakan alfanya 5% atau 0,05. Begitu. Oke, kita langsung praktek menggunakan SPSS untuk mencari uji validitas. Langkah yang pertama adalah kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Oke, teman-teman perlu diperhatikan di sini untuk mencari uji validitas kita lakukan per masing-masing variabel dan jangan lupa untuk totalnya atau di sini X1 itu juga wajib kita masukkan. Jadi seperti ini teman-teman, X1.1 hingga X1.4 serta X1 kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Di sini kita pilih person, kemudian kita pilih total, lalu kita pilih OK. Nah, teman-teman, di window baru di output akan muncul hasil R hitung menggunakan korelasi person product moment seperti tampilan yang ada di tabel berikut. Nah, di sini yang kita gunakan adalah paling kanan X1 yang ada bintang 2 ini teman-teman. Jadi di sini contohnya untuk R hitung dari X1.1 nilainya adalah 0,741 dengan nilai signifikansinya di sini signifikansinya kita lihat di sig total adalah 0,000. Di SPSS titik sekian-sekian ini maksudnya adalah 0, sekian-sekian. Nah, di X1.2 kita sudah ketemu juga R hitungnya 0,781, signifikansinya 0. X1.3 nilai R hitungnya 0,716, signifikansi 0. X1.4 nilai R hitung 0,63 dan signifikansinya bernilai 0. Nah, hasil ini teman-teman kita masukkan di tabel uji validitas seperti yang ada di slide berikut. Jadi di sini bisa kita perhatikan X1.1 R hitungnya 0,741, X1.2 0,781, X1.3 0,716, X1.4 0,63 sesuai dengan hasil yang ada di SPSS. Dan signifikansinya karena tadi semuanya bernilai 0 dari X1.1 hingga X1.4, maka di sini 0 kurang dari alfanya yaitu 0,05. Nah, langkah selanjutnya R tabelnya pasti akan bernilai sama ya teman-teman untuk seluruh item pernyataan. Untuk mencari R tabel, teman-teman bisa gunakan file Excel yang merupakan tabel dari R dan juga T seperti yang ada di tampilan ini. Di sini bisa kita perhatikan bersama. Biru dongker untuk tabel T dengan alfa 5% atau 0,05. Warna biru dongker ini untuk tabel R alfa 0,05. Di sini T, tabel T untuk alfa 0,01 dan R untuk alfanya 0,01 atau 1%. Nah, di sini karena
dalam contoh ini kita menggunakan alfanya 0,05 sehingga untuk tabel R-nya kita menggunakan yang warna kuning ini. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan R tabel ini, teman-teman perhatikan DF atau degree of freedom, di mana rumusnya adalah N-2. N adalah total responden. Nah, dalam penelitian atau dalam contoh ini ada sejumlah 60 responden sehingga DF-nya adalah 60 minus 2 berarti 58. Nah, di paling kiri di sini teman-teman kita cari angka 58. Nah, di sini lalu kita tarik ke kanan di tabel R sehingga di sini ketemulah nilai R tabelnya sebesar 0,259. Nah, inilah yang teman-teman gunakan sebagai nilai R tabel, di mana cara mencarinya rumusnya adalah DF sama dengan N-2, di mana N adalah total responden atau total banyaknya orang atau responden yang sudah mengisi kuesioner teman-teman yang digunakan dalam pengolahan data statistik. Oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman nanti buat tabel seperti ini untuk menentukan kesimpulan valid atau tidaknya dari masing-masing item pernyataan dari mulai X1.1 sampai Y4. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS. Uji yang ketiga adalah uji validitas, teman-teman. Nah, uji validitas ini uji reliabilitas. Kita akan menggunakan metode Cronbach-Alpha. Cronbach-Alpha di sini. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita akan menentukannya untuk masing-masing variabel. Kalau tadi uji validitas itu masing-masing item pernyataan, sedangkan untuk uji reliabilitas untuk masing-masing variabel. Jadi di sini kita punya X1 atau produk, X2 harga, X3 saluran distribusi, X4 promosi, dan Y-nya tingkat penjualan. Nah, syaratnya ketika disebut reliable, ketika nilai alfanya, alfa di sini hasil dari SPSS, nilainya lebih besar dari 0,6. Ini menurut Sujarweni. Jadi ketika kuesioner dikatakan reliable, atau bisa kita gunakan lagi ya untuk mencari responden selain dari responden yang sudah kita gunakan sebelumnya, itu harus memiliki nilai alfa lebih dari 0,6. Oke, kita langsung eksekusi untuk menghitung nilai alfa dalam uji reliabilitas di SPSS. Oke, langkah pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Nah, teman-teman, di sini kita masukkan X1.1 hingga X1.4 tanpa kita masukkan X1. Oke. Jadi seperti ini, lalu modelnya di sini kita pilih alpha, lalu kita oke. Nah, nanti di bagian output akan muncul paling bawah nilai reliability Cronbach alfanya. Di sini teman-teman untuk X1 atau produk titik 651, berarti artinya 0,651. Teman-teman bisa kita amati bersama di sini nilainya sama, yaitu produk atau X1 alfanya 0,651 karena dia lebih besar daripada 0,6 sehingga keterangan di sini kita isikan reliable. Oke, saya kasih contoh sekali lagi untuk menghitung nilai uji reliabilitas dengan cara kita klik analyze, lalu kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Di sini kita pindahkan terlebih dahulu karena yang ingin kita cari adalah X2, X2.1 hingga X2.4 kecuali X2. Seperti ini teman-teman, kita pindahkan ke kolom items, lalu kita pilih modelnya alpha, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul nilai Cronbach alfanya di sini 0,695 sebagai nilai dari uji reliabilitas X2 berupa harga. 0,695 karena lebih besar dari 0,6 sehingga keterangan di sini bisa kita isikan reliable. Begitupun untuk X3, X4 dan Y-nya kita lakukan hal yang sama untuk menentukan reliabilitas dari
masing-masing variabel yang ada di penelitian kita. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah uji reliabilitas, kita akan melakukan uji asumsi klasik, di mana untuk uji asumsi klasik ini kita akan gunakan uji normalitas probability plot dan juga uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Bedanya adalah ketika di uji normalitas probability plot, nantinya hasilnya akan menampilkan sebaran dari data teman-teman seperti ini yang mengikuti garis diagonal. Ketika dia distribusinya normal, maka titik-titik sebaran data yang ada di sini itu ada di sepanjang garis diagonalnya. Jadi sebarannya, titik-titiknya di sini itu mengikuti garis lurus diagonal atau garis miring yang ada di tampilan gambar. Begitu. Nah, satu lagi adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di mana untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini akan bernilai atau akan memiliki distribusi normal ketika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, di mana alfanya untuk contoh di sini menggunakan 0,05. Oke, kita langsung eksekusi untuk mencari uji normalitas. Pertama adalah kita menentukan untuk uji normalitas probability plot. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear di sini teman-teman. Lalu di sini kita tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini kita masukkan di kanan ada keterangan dependent yang artinya variabel terikat, yaitu y-nya di sini kita masukkan, dan di sini ini awalnya adalah independent teman-teman. Di sini blok 1 of 1 ini adalah untuk variabel bebasnya atau independent. Di sini kita masukkan x1, kemudian x2, kita pilih yang totalnya aja, x3, x4 dan juga y-nya. Y-nya, mohon maaf, Y-nya sudah kita masukkan di dependent. Jadi dependent berisi Y, independent berisi X1, X2, X3 dan X4. Nah, langkah selanjutnya untuk mengetahui uji normalitas probability plot adalah kita klik plot. Di sini teman-teman kita centang normal probability plot. Di sini seperti ini, lalu kita pilih continue, kita pilih OK. Nah, teman-teman, nanti di window output akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah hasil dari uji normalitas probability plot, di mana di sini kita bisa perhatikan bersama nilai titik-titik di sini atau titik-titik di sini mengikuti garis diagonal yang ada di grafik ini. Jadi dari sini bisa kita lihat dia memiliki distribusi normal karena titik-titiknya ini mengikuti garis diagonalnya. Nah, untuk uji normalitas probability plot, teman-teman hanya mengamati hasil dari sebaran titik-titik ini apakah mengikuti garis diagonalnya. Jika iya, maka dia berdistribusi normal. Jika tidak, misalkan titik-titik ini sebarannya agak jauh, ngacak gitu ya teman-teman, maka dia distribusinya tidak normal. Nah, sehingga teman-teman uji normalitas yang kedua bisa kita lakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di mana nanti akan ada nilai signifikansinya. Ketika nilainya lebih besar daripada 0,05 di sini, maka data kita memiliki distribusi normal. Langsung kita eksekusi untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear. Di sini kita biarkan seperti ini, dependennya Y, independennya X1 hingga X4. Kemudian teman-teman kita pilih save. Save di sini kita pilih
kita centang di bagian residualsnya, di sini unstandardized. Kita centang, kemudian kita continue, lalu kita OK. Nah, setelah itu teman-teman, kita ke analyze kembali, lalu kita pilih non-parametric test, lalu di sini kita pilih legacy dialogs seperti ini, lalu kita pilih one sample KS. Nah, di sini teman-teman yang kita masukkan adalah nilai unstandardized-nya. Di sini kita pindahkan ke kolom test variable list untuk unstandardized residualnya. Di sini kita centang yang normal, lalu kita pilih OK. Teman-teman, nanti di window output akan muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Teman-teman ambil hasilnya dari asymptotic significance total. Di sini nilainya .200 yang artinya adalah 0,200. 0,2 inilah nilai dari one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita kembali lagi ke sini teman-teman. Karena nilai 0,02 lebih besar daripada 0,05, maka distribusinya normal. Begitu teman-teman. Di sini 0,2 lebih besar dari 0,05, maka variabelnya berdistribusi normal. Oke, begitu untuk uji asumsi klasik. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji hipotesis. Kita mulai dari analisis regresi linier berganda, uji F, uji R-square atau koefisien determinasi, dan juga uji T. Pertama, kita awali terlebih dahulu dari uji analisis regresi linier berganda. Nah, teman-teman di sini kita perhatikan persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4. Nah, banyaknya X di sini disesuaikan dengan banyaknya variabel bebas yang teman-teman gunakan di penelitian. Contohnya untuk data saya yang saya gunakan sebagai contoh, ada sebanyak 4 variabel bebas, sehingga di sini akan ada sebanyak 4X. Persamaannya menjadi seperti ini. Kalau misal teman-teman hanya sampai di X3, maka persamaannya akan berbunyi Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Hanya cukup sampai di situ karena teman-teman hanya memiliki X3 atau sebanyak 3 variabel bebas saja. Begitu. Nah, nanti hasil dari SPSS teman-teman gunakan sebagai koefisien dari masing-masing variabelnya. Contohnya di sini teman-teman dari persamaan yang tadi A, B1, B2, B3 dan B4 di sini teman-teman nanti akan kita peroleh dari hasil SPSS. Jadi nanti nilai-nilainya tinggal kita masukkan ke persamaan umum berikut. Oke, langsung kita eksekusi di SPSS-nya. Kita kembali ke SPSS. Untuk uji analisis regresi linier berganda, caranya adalah kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear di sini teman-teman. Nah, di sini dependennya Y, independennya X1 hingga X4, lalu kita pilih OK. Nah, teman-teman, berikut sudah ada hasil dari macam-macam ya. Di sini sudah ada hasil dari analisis regresi linier berganda, uji T, uji F, uji R-square. Nah, tinggal kita ambil aja mana yang masuk ke uji-uji yang tadi. Oke, yang pertama untuk uji analisis regresi linier berganda bisa kita ambil dari tabel koefisien di sini. Nah, di sini kita lihat bersama ada unstandardized B. Di sini konstannya nilainya 1,088. Inilah yang menjadi nilai A-nya dalam persamaan yang tadi.
X1 di sini teman-teman 0,237 ini sebagai B1, X2-nya di sini B2-nya berarti 0,349, B3-nya 0,217 dan B4-nya adalah 0,158. Nah, nilai-nilai ini teman-teman silakan dimasukkan ke persamaan umum analisis regresi linear berganda berikut, sehingga untuk analisis regresi linear berganda akan memiliki persamaan umum menjadi Y sama dengan 1,088, ini hasil dari SPSS, lalu plus 0,237 X1 plus 0,349 X2 plus 0, di sini X3-nya yang saluran distribusi ya teman-teman. Jadi kita pakai yang ini 0,217 X3 plus X4-nya promosi 0,158 X4. Nah, inilah persamaan umum dari analisis regresi linear berganda. Oke. Uji selanjutnya adalah uji simultan F. Nah, uji simultan ini nantinya akan ada hipotesis yang terdiri dari 1H0 dan 1H1. Oke, H0-nya berarti bunyinya tidak terdapat pengaruh produk sebagai X1, harga sebagai X2, tempat atau saluran distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh produk, harga, tempat atau saluran distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan. Jadi di uji simultan F ini teman-teman hanya ada 1H0 dan 1H1, di mana untuk seluruh variabel bebasnya nantinya kita ingin ketahui bagaimana pengaruhnya terhadap Y-nya, sehingga hipotesisnya bunyinya seperti yang ada di slide berikut, H0 dan H1. Nah, nilainya teman-teman bisa dilihat di hasil SPSS yang tadi sudah kita lakukan di tabel ANOVA. Kita kembali lagi ke output hasil SPSS-nya. Di sini kita cari teman-teman untuk yang ANOVA. Nah, di sini tabel ANOVA, di sini kita ketahui nilai F-nya 28,530. Nah, inilah teman-teman yang kita gunakan sebagai nilai F-nya 28,530. Selanjutnya kita mencari nilai F tabel. Oke, nilai F tabel ini diperoleh dari DF1 dan juga DF2. DF1-nya ini adalah jumlah semua variabel, karena kita punya 5 variabel, 4 variabel bebas tambah 1 variabel terikat, totalnya ada 5, dikurangi 1 berarti adalah 4. Lalu DF2-nya jumlah responden dikurangi dengan jumlah semua variabel. Jadi 60 dikurangi 5, 55. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan nilai F tabel. Nah, di sini sudah tersedia nilai F tabelnya. Jadi ada DF1 ini yang mendatar teman-teman, kolom atas mendatar. DF2 atau di sini V2 itu yang vertikal dari atas ke bawah ini. Oke, DF1 tadi rumusnya adalah jumlah seluruh variabel dikurangi 1, berarti 5 dikurangi 1. Di sini ada 4. Saya kasih warna biru. Lalu DF2-nya rumusnya adalah total responden dikurangi jumlah seluruh variabel. Total respondennya ada 60 dikurangi 5 berarti 55. Nah, teman-teman perhatikan di sini 55 ada di rentang 50 sampai 60 di sini ya, teman-teman. Nah, 50 itu nilainya 2,56, 60 nilainya 2,53 di sini ya. Jadi nilai 55 di sini nanti berarti nilai untuk F tabelnya pada rentang 2,53 dan 2,56, sehingga kita akan menggunakan di sini untuk nilai F tabelnya adalah 2,54 di sini teman-teman. Ini adalah nilai F tabel.
Nah, karena nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, F hitung dari SPSS nilainya 28,530, F tabelnya dari tabel F bernilai 2,54, sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel, maka yang diterima adalah HA, hipotesis alternatif, sehingga kesimpulannya adalah terdapat pengaruh produk, harga, saluran distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan. Nah, inilah untuk uji F. Selanjutnya adalah untuk uji koefisien determinasi atau R-square. Ini R-square. Nah, untuk uji R-square ini teman-teman, ini sudah ada juga di hasil SPSS di tabel model summary. Kita kembali lagi ke output, kita cari tabel model summary. Di sini teman-teman kita perhatikan, di sini ada nilai R-square 0,675. Nah, ini adalah nilai R-square-nya 0,675. Nah, cara selanjutnya setelah kita dapat R-square ini 0,675, kita kalikan 100%. 0,675 kali 100% adalah 67,5%. Oke. 67,5%. Inilah nilai R-square-nya, yang artinya adalah sebesar 67,5% dari masing-masing variabel bebas atau variabel independen atau variabel X-nya mampu menjelaskan atau mampu memberikan pengaruh terhadap Y-nya berupa tingkat penjualan. Nah, sisanya teman-teman berarti 32,5% ini diperoleh dari 100% dikurangi 67,5%. Berarti 32,5% ini dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak dijelaskan di variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini. Sekali lagi teman-teman, jadi di sini R-square-nya nilainya adalah 67,5%, yang artinya sebesar 67,5% variabel bebas atau independennya memberikan pengaruh terhadap Y-nya atau tingkat penjualan. Sisanya sebesar 32,5% variabel yang lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini, itu yang memberikan dampak atau memberikan pengaruh ke Y-nya. Begitu. Intinya adalah R-square ini menjelaskan persentase sumbangan pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang ada di penelitian teman-teman terhadap Y-nya. Begitu. Uji yang terakhir adalah uji parsial T. Nah, bedanya dengan uji simultan, kalau di uji simultan hanya ada 1 H0 dan 1 H1. Untuk uji parsial T ini kita akan punya 4 hipotesis. Masing-masing hipotesis terdiri dari H0 dan H1 atau HA. Nah, jadi teman-teman di sini kita breakdown atau kita pisahkan untuk uji parsial T. Kalau di contoh saya di sini karena ada 4 variabel bebas, maka akan ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama, H0-nya bunyinya adalah tidak terdapat pengaruh produk sebagai X1 terhadap Y-nya tingkat penjualan. Berarti hanya HA-nya kebalikannya, terdapat pengaruh produk terhadap tingkat penjualan secara signifikan. Oke. Hipotesis yang kedua yaitu untuk X2, H0-nya tidak terdapat pengaruh harga. Harga ini sebagai X2 terhadap tingkat penjualan secara signifikan. HA-nya terdapat pengaruh harga terhadap tingkat penjualan secara signifikan. Begitupun untuk X3 memiliki 1 H0 dan 1 HA, dan juga X4 memiliki 1 H0 dan 1 HA. Nah, untuk hasil uji T ini teman-teman juga sudah bisa lihat di output. Nah, di sini output teman-teman lihat di koefisien, di tabel koefisien di sini ada nilai T.
X1 kita lihat bersama di sini nilainya, nilai T-nya, T hitungnya 2,622. X2-nya nilai T-nya 4,738, X3-nya 2,239, X4-nya 1,486. Inilah nilai dari T hitung. Nah, nilai ini lalu kita bandingkan dengan nilai T dari tabel, di mana rumusnya adalah N-K. N adalah total responden, K-nya adalah jumlah seluruh variabel. Teman-teman bisa menggunakan T-tabel di file Excel ini. Berarti kita gunakan yang warna biru di sini ya teman-teman, karena kita menggunakan T-nya 0,05, alfanya 0,05 di tabel T di sini. Nah, jadi yang kita gunakan ini, di sini saya tuliskan untuk mencari T tabel, rumusnya adalah DF-nya sama dengan N minus jumlah variabel. Nah, di sini berarti N-nya kita punya 60 responden. Lalu kita tahu kalau variabelnya ada 5, sehingga DF-nya N minus jumlah variabel, berarti 60 dikurangi 5, 55. Kita geser ke 55. Lalu di sini teman-teman untuk T-tabelnya, sehingga di sini bisa kita ketahui nilainya adalah 2,00575. Inilah yang kita gunakan sebagai nilai T-tabel. T-tabel sudah ketemu 2,00575. Nanti kita bandingkan dengan hasil T hitung dari SPSS di sini. Ketika nilai T hitungnya lebih besar sama dengan T tabel, maka H1-nya yang diterima. Begitupun sebaliknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, karena di X1 terhadap Y atau di hipotesis yang pertama, T hitungnya dari hasil SPSS sebesar 2,622, lebih besar daripada T tabelnya 2,00575 ya. Teman-teman bisa gunakan file Excel ini aja. Kemudian bisa kita ketahui kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, sehingga HA-nya atau H1-nya yang diterima. Sehingga kesimpulannya kita lihat di hipotesis yang pertama, kesimpulannya kalau HA-nya yang diterima adalah terdapat pengaruh produk terhadap tingkat penjualan secara signifikan. Dan seterusnya untuk uji hipotesis X2 terhadap Y, uji hipotesis X3 terhadap Y, dan uji hipotesis X4 terhadap Y. Monggo teman-teman amati T hitung apakah lebih besar dari T tabel. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka yang diterima adalah H1 atau HA-nya. Oke teman-teman, tadi adalah tutorial penggunaan SPSS untuk mengolah data. Secara umum akan ada 5 langkah yang akan teman-teman lakukan. Untuk yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga adalah saya ulang lagi. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji validitas, ketiga uji reliabilitas, keempat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov, serta yang kelima adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linear berganda, kemudian uji F, uji simultan F, uji R-square atau koefisien determinasi, dan juga uji T. Oke, semangat teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.